Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKB Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan yang kedua. Sangat Jehovah nasun timuni, madani golongan antara sami, ilehon anakna nasa sadari, manobus kita joma parosahi, puji manebata Manusia, Lasroham, Sombra Marebata, Rapoton Jehovah, Nasun Timuli, Margite anakna Tuhan Yesus. So hasuhatan dobasanai, mari ke anakna ilehonai, mudana durusno lihau silangi, berape dosata ias dibani. Jemaat diundang bangkit berdiri. Rapoton Jehovah nasun timbuli, margite anakna Tuhan Yesus. Sikutu pambain dibebata, tungso hasuhatan holong diroham, ujung mapadosa asidoroham,
pasrah sembah menyembahlah Bapa Tuhan Jehovah nasum tingguli marhite anakna Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari titah pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan di
Ilomoni rohamni nulunami. Ale Tuhan sai pagdugul mahami, mangaradot ilomoni rohamni nulunami. Ale Tuhan sai pagdugul mahami, mangaradot ilomoni rohamni nulunami. Ale Tuhan sai pagdugul mahami, mangaradot ilomoni rohamni nulunami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel pada minggu ini tertulis dari Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan yang ke-26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti kebaktian secara onsite, demikian juga yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Kami akan membacakan beberapa informasi yang ada dalam tikting kita pada hari ini, pada Minggu Okuli ini. Poin 01, jadwal pertanggiangan daerah. Rabu 15 Maret 2023 pukul 18.00 wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu pertanggiangan daerah D1 atau Riau Patra Komala, yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Johnson, Pakpahan, Esos, dan Inang calon situa Nancy Boruhutahuruk SE. Pertanggiangan akan berlangsung di kediaman Jalan Gudang Utara nomor 22. Yang kedua, jadwal pertanggiangan untuk daerah 3 atau Dago, yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Situa Edison Huta Barat, Inang Metis, Ria Boru Siahaan, dan pertanggiangan akan diselenggarakan di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Pertanggiangan ketiga yaitu daerah 4 atau Sarbuncip, yang menjadi tuan rumah adalah Situa Manapang Siahaan, SEMH, AK, CA, CMA, Inang Saryana Boru Purba. Akan berlangsung di alamat Jalan Setia Budi Regensi B74. Masih pada hari Rabu, pertanggian keempat
yaitu daerah 8 atau bypass timur. Menjadi tuan rumah adalah Rudi Antoni Sitorus ST, Inang Oriza Duma Borusiahaan SE. Bertempat di Taman Persada 2 Romawi, Blok 4, nomor 4, Margahayu Raya. Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 18.00 wilayah Indonesia Barat. Yang pertama, pertangyangan untuk daerah 2 atau Antapani Arcamanik. Menjadi tuan rumah adalah Nyonya Meriah Syah Samosir Boru Sijabat. Pertangyangan akan berlangsung di alamat Komplek Mega Marga, Jalan Golf 1 Romawi, Blok 2, nomor 43 Arcamanik. Pertanyaan kedua untuk hari Kamis, daerah 6 atau Bansel. Yang menjabui adalah Henry Jansen Sinaga, Inang Santi M. Boru Napitupulu. Pertangyangan akan diselenggarakan di Komplek Muara, Jalan Muara Sari 1, nomor 47. Pertanyaan ketiga pada hari Kamis, yaitu daerah 5 Malabar. Yang menjadi tuan rumah adalah Situa Risnadi Hasitorus dan Inang Dr. Andalena Boru Pangaribuan. Pertanyaan akan diselenggarakan di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 pukul 18.00 wilayah Indonesia Barat. Pertangyangan daerah 7 atau Pajajaran. Yang menjabui adalah keluarga Situa Hutur Simangunsong SH Inang Farida Borusiahaan. Pertandingan akan diselenggarakan di ruang sekolah minggu lantai 3 Gedung Rukan. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Roni Ulitua Nainggolan, Ibu Hosiana Eria CM Borusitorus, yang beralamat di Jalan Jakarta 19 nomor 6B, Jemaat Daerah D2 atau Antapani Arcamanik. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, Imam Fadli Khattab Mukarto, putra dari Bapak Sugeng Mukarto, Ibu Firkus Mahgiapti, beralamat di The Paradise Regency Blok D26, Jalan Parakan Saat Antapani, daerah D2 Antapani Arcamanik. Jemaat Perseorangan HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata, dengan Rani Santa Clara Boru Sihotang, putri dari Bapak Manson Sihotang, Ibu Neliana, yang beralamat di Jalan Pasir Impun, Bandung City View, K50. Masuk daerah D2, Antapani, Arcamanik. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 10.00 wilayah Indonesia Barat, di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 10.00 wilayah Indonesia Barat di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Siti Rohani Siregar Boru Sihombing, Jemaat Daerah D4 Sarbuncip, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Guru Romas Muda Siregar di waktu yang lalu. Baptisan Kudus. Pada kebaktian Minggu pukul 10.00 wilayah Indonesia Barat hari ini akan diadakan baptisan kudus kepada 1 orang anak laki-laki. Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023
pukul 09.00 sampai dengan 17.00 wilayah Indonesia Barat. Pada hari tersebut kebaktian pukul 10 wilayah Indonesia Barat dan pukul 15 wilayah Indonesia Barat akan digabung masuk pukul 09.00 wilayah Indonesia Barat. Kami ulangi, akan menjadi masuk pada pukul 09.00 wilayah Indonesia Barat. Pada kebaktian hari ini setelah pembacaan warta jemaat, Panitia Pesta Huria akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, yang kami hormati seluruh parhalado beserta dengan keluarga, yang kami kasihi natua-tua nami, lansia, damang, dainang, naposo bulung, remaja, serta adik-adik sekolah minggu. Teristimewa kepada jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang senantiasa bersama dengan kita semua. Izinkan saya mewakili seluruh panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu untuk menginformasikan kembali di setiap minggunya untuk rencana pesta yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 jam 9 sampai dengan jam 17 WIB, tempat di Gereja HKBP Bandung. Adapun Pesta Huria ini kita laksanakan sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat Huria Desember tahun 2022. Arop situtu rohanami, didukungani natua-tua nami, lansia, damang, dohot dainang, naposo bulung, remaja, dan adik-adik sekolah minggu untuk mendukung penuh Pesta Huria ini dan meringankan langkah untuk menghadiri Pesta Huria. Pesta Huria adalah pesta kita semua. Seperti kita ketahui bersama, tujuan dari Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu adalah untuk pencarian dana demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di sepanjang tahun 2023 ini. Selain itu tentunya biaya pemeliharaan gereja juga menjadi hal yang prioritas sehingga kita dapat beribadah dengan rasa nyaman, aman, dan tentunya sukacita. Kita juga berharap di masa mendatang kita dapat mewariskan gereja ini untuk anak-anak dan pahopo kita. Adapun rangkaian acara Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu, yang pertama telah terlaksana beberapa perlombaan anak sekolah minggu di semua tingkatan yang dimulai pada tanggal 18 Februari, berakhir pada tanggal 25 Februari kemarin. Acara sudah terlaksana dengan baik dan meriah. Yang kedua, panitia menyiapkan parsel buah seharga Rp250.000. Yang ketiga, mengadakan pemberian ulos kepada donatur dengan harga ulos senilai Rp2.500.000 dan Rp5 juta. Adanya juga bentuk sumbangan sukarela. Saat ini panitia dan Sintuawik sedang berjalan memberi proposal dan undangan kepada setiap jemaat. Apabila jemaat akan memberikan sumbangan, dapat ditransfer ke bendahara panitia dengan rekening seperti yang ada di undangan dan layar slide. Nomor 5, mengadakan sakti-sakti dari setiap week dan kategorial. Pada saat mempersembahkan sakti-sakti akan diadakan
perlombaan tortor dari setiap week dan kategorial yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh Natua Tua Nami, lansia, damang dohot dainang, naposo bulung, remaja, dan anak sekolah minggu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan partisipasinya dan sudah dapat dilihat di Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saita ende honana apa Jesus Osana diuse hono angkop jalmai Udarni Tuhane doangono waki Tundame jalawas dorohaki Udarni Tuhaku domangono rohaki Marolop-olop toniki maningot kesini Oh hatuaoni Masoboy salpuni Humokot audomate Tuhaki Umokot audomate Tuhan
Aku Yesus Kristus di pamanung roh aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Demikian tertulis di sana. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita seluruhnya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Damang Dainang Sudihita Salhutna Dohotna menyaksikan secara live streaming. Selamat hari Minggu bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ini adalah di Minggu Okuli, di bahasa Latin yang mengingatkan kepada kita, mataku tetap terarah di hadapan Tuhan. Setong do mangaranap mataku dopak Jehovah. Ini mengingatkan kepada kita suatu penyembahan yang benar-benar di dalam kesungguh-sungguhan. Maka ketika di sini pemazmur hendak mengajak kita, molonunga di dok nakaningan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, biarlah kita menghadap wajah-Nya. Ini adalah ajakan dari pemazmur menyanyikan sebuah sorak-sorai dengan penyembahan yang benar, karena sesungguhnya
kita harus menyadari bahwa keselamatan dan perlindungan tidak ada selain di dalam Tuhan. Ketika dalam Mazmur 121 di minggu yang lalu kita diingatkan, sai mangaranap do mataku, dopak dolok sia dia don waing ro pangurupion. Ayat 2 mengingatkan kita, holan sian jahobado ro pangurupion. Pertolongan hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, juga yang tetap memelihara kehidupan kita. Tapi di sini apa yang hendak diingatkan oleh pemazmur, karena umatnya Israel menunjukkan sikap yang ragu, khawatir, dan bebal, juga amnesia, lupa akan kebaikan Tuhan. Sehingga karena mereka begitu mudah melupakan penyertaan Tuhan, segala keajaiban yang sudah dilakukan oleh Tuhan, mereka pun mencobai Allah. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Nina nasida pada saat di masa dan di Meriba. Padahal mereka sangat jelas melihat mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan ketika mereka tidak ada air, kekurangan air. Sehingga Musa disuruh untuk mengacungkan tongkatnya di Meriba dan keluarlah air dari gunung itu. Dan di padang gurun juga, itu dalam Keluaran 17, sangat jelas bagaimana Allah menyertai mereka. Karena padang gurun adalah padang belantara yang rentan dengan kematian. Karena tidak ada makanan, tidak ada perlindungan, tidak tahu arah kemanapun. Namun Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Sehingga ketika umat Israel menunjukkan pemberontakan hatinya karena kebebalan mereka, sehingga nats ini juga akan lebih mengingatkan kepada kita, Amang Inang. Penyembahan kita sekarang yang telah menjadi Kristen di dalam Kristus ini hendak mengingatkan kepada kita, mengatakan kita adalah milik Kristus yang hidup baru. Tapi ketika masih ada hati yang mendua kepada penyembahan yang lain atau kepada Tuhan yang lain, tuaka dibata bal, tuaka dibata haportibion, jala, itu juga yang diingatkan oleh teks ini kepada kita. Sehingga ketika Markus 12 ayat 30 juga mengingatkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal, budimu. Nina. Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga melibatkan secara total dalam gerak tubuh kita, apakah di dalam mulut, di dalam hati, dan di dalam pikiran, sehingga kita pun memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nats ini mengingatkan kepada kita, karena kita juga tahu iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh dalam roh juga adalah mati. Maka penyembahan yang benar, yang baik, nasitong diadopan di bata di bagasan todina nasitongi terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya ini juga akan mengajak kita kepada penyembahan setiap minggu yang kita lakukan saat ini. Apakah hanya rutinitas seremonial semata sehingga kita tidak mempersiapkan segalanya? Akajolma najulu halak uputa naung Kristen molonunga naing marminggu ari minggu nai, ari Jumat manang ari Sabtu ngadi paradi sude bajuna digosok doho denggan nang peso gosokan listrik dope ikon arang dope najulu, tapi sudah dipersiapkan. Persembahannya pun sudah dipersiapkan dengan rapi dilipat. Unang biadongan nong magupu-gupu pilihan nate radema denggaman nongan dipasahat, karena itu bagian dari ketulusan penyembahan yang benar, mempersiapkan secara total apa yang hendak kita persembahkan dengan memuji Tuhan,
dengan mulut, hati dan pikiran kita adalah hanya kepada Dia, sehingga ketika kita mau menyadari dari teks ini, penyembahan yang benar yang sudah kita lakukan selama ini, mungkinkah sudah menyenangkan hati Tuhan? Ini menjadi introspeksi bagi kita. Nunga sude parsobau nahu pasahat salilingon lahu pasunakon debatado manang hula pasunakon hita. Sehingga ini pun mengingatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Nats ini di ayat 10 dikatakan tadi, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Ketika mereka keluar dari Mesir dan di padang gurun, tentu Allah membimbing mereka, menyertai mereka. Namun itu juga tidak mereka ingat, sehingga mereka tidak benar-benar menunjukkan pujian kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa karena kita di dalam Yesus Kristus juga telah menerima Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara kepada kita mengenai dosa, kebenaran dan penghakiman, itu dalam Ibrani 3 ayat 8, maka itu mengingatkan kepada kita ketika kita masih mengabaikan firman-Nya, mengabaikan suaranya, hati kita masih kita keraskan dan kita tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Padahal Dia telah berbicara kepada kita, sehingga kita tidak peka akan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ini menjadi suatu kegagalan bagi umatnya, karena mereka tidak taat dan tidak setia. Sehingga mereka tadi katanya tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Karena betul, hanya Yosua dan Kaleb yang sampai kepada tanah perjanjian. Tapi jika ini sekarang diperuntukkan kepada kita, kita pun harus sadar. Ketika kita dikatakan dang sahat tamu bongot tu harajau kisogot molonin namuse ngamari suang mulut tau. Ahadu na taula salilingon, bah buhado Tuhan molonin nahita. Maka untuk itu ketika Nats ini benar-benar mengajak kita bersorak-sorai memuji memuliakan namanya di dalam kesungguhan, di dalam roh dan di dalam kebenaran, kita harus mau diubahkan. Jangan keraskan hatimu. Itu dikatakan tadi. Ketika kita hendak dibaharui dan mau dipakai oleh Tuhan di dalam rohnya yang kudus itu, tentu ini akan lebih mengarah kepada kehidupan kita setiap hari. Kita juga diingatkan dalam epistel tadi bagaimana pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub. Pembicaraan pertama, perempuan itu seakan masih belum tersentuh hatinya. Tapi ketika semakin masuk kepada perkataan-perkataan yang berikut, bahwa aek na di sumur dangon hanguluamu alai nasianaudo ninna. Itu adalah mengingatkan untuk merubah cakrawala berpikir orang Samaria dengan Yahudi namarhaha maranggi sian opung nasida si Jakob sian opung tahnin nanasida. Dan itu juga hendak mengingatkan bagaimana kepuasan hidup duniawi tidak akan kita temukan, tapi hanya air hidup yang melegakan di dalam iman kepada Yesus Kristuslah yang memberi kita kesejukan. Sehingga air hidup yang menyejukkan itu juga sekarang adalah bagaimana Roh Kudus bekerja menyejukkan hati kita. Sehingga kita pun akan berhikmat melihat kenyataan hidup yang kita jalani sampai saat ini. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Nats ini juga adalah mengingatkan kepada kita sekarang bahwa di Gunung Gerizim, Gunung Yerusalem, gunungan dangadong disi keselamatan, dangadong disi kehidupan haluaun. Ayaw do manopai. Seakan seperti itu yang dikatakan oleh teks ini juga. Dan itu juga percakapan dengan Yesus dan perempuan Samaria. Sehingga yang di dalam Yesus Kristus dialah yang menerima keselamatan, karena tidak ada jalan yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus.
Nats ini juga hendak mengingatkan kepada kita amang inang, karena ayat 7 mengatakan dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Itu jelas mengingatkan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebagai imam yang tinggi, yang agung, sebagai raja yang kekal, yang dapat menguasai segala raja di dunia ini. Kalau kita masih belum percaya, belum takjub kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, membawa segala ketulusan hatinya agar kita lepas melua sian hadusaun sian hahulumoni. Bagaimana kita sekarang dituntut dari teks ini? Praktek hidup kita yang nyata di dalam Yesus Kristus adalah secara total, di dalam mulut, hati, dan pikiran tadi yang sudah kami katakan. Maka praktek hidup yang nyata yang harus kita tunjukkan di dalam Kristus, bagaimana kita berdoa tidak mengandalkan pikiran amarah dan kebencian, juga beribadah ketika kita datang di sini, hadir di sini, tidak mengandalkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi kita mau berserah. Dan di dalam pujian, di dalam sorak-sorai, tentunya kita semua adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita hidup di dalam terangnya, tidak lagi di dalam kegelapan. Sehingga ketika nats ini mengajak kepada kita bahwa di dalam Kristuslah kita tetap melakukan dan memberi hidup dan mati kita hanya di dalam Dia. Sehingga pandanglah wajah Yesus dalam berdoa dan undanglah Roh Kudus-Nya. Roh itu yang akan mengajari, membimbing kita untuk melantunkan segala apa yang hendak kita doakan. Dan Roh Kudus itu akan tetap memberi kita kenyamanan, kesejukan. Dan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Itu di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, maka ketika kita berdoa di dalam Roh-Nya yang kudus, pandanglah wajah Yesus. Maka di dalam iman dan pengharapan kita, tentu Roh-Nya yang kudus itu akan mengajak kita untuk apa tadi yang dikatakan dalam ayat 6 teks ini, masuklah, marilah kita sujud menyembah. Martangia kita, marsoba tu ibana, beribadah dan ibadah yang sejati adalah kehidupan kita setiap hari. Sehingga bagaimana nats ini mengingatkan kepada kita, mengajari kita, mengajak kita, jangan ragu tetapi yakin, percaya, terima Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Karena ada satu orang untuk menerima baptisan kudus, satu anak, dan kepada orang tua, kiranya menjadi orang tua yang selalu mengajari anaknya ke jalan yang terbaik. Denggema ajari hamu akayanakon na pinasah ni Tuhani tudalan na denggan. Dan demikian juga kepada kita seluruhnya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kiranya kita selalu di dalam kesungguhan, keyakinan, dan tema kita mengingatkan kepada kita, marsoba sian nasa rohatu debata, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dan minggu okuli tadi mengingatkan kepada kita, mataku tetap terarah ke hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala pemeliharaan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Engkau tetap memelihara kehidupan kami siang dan malam, maka hidup dan mati kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami menunjukkan penyembahan kami yang benar di dalam roh dan di dalam kebenaran, di dalam iman dan pengharapan kami menunjukkan pujian hormat kami
yang sungguh-sungguh tidak hanya rutinitas saja, tetapi bagaimana iman kami bertumbuh dan kami mau dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh tetap beribadah di tempat ini, juga yang mengikuti secara live streaming, Tuhan yang menyapa mereka dan selalu di dalam perlindungan-Mu. Apapun yang boleh kami lakukan untuk hari ini dan hari ke depan, biarlah Tuhan yang mengawali langkah kami dan kami melakukannya di dalam sukacita. Secara khusus kami membawakan dalam doa kami untuk para hamba-Mu, Amang Sintua Hutur dengan Amang Sintua Antoni, biar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan semangat kepada mereka. Juga kepada setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak boleh hadir beribadah secara onsite di gereja karena kelemahan atau karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan dan kekuatan, juga penghiburan. Ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik dengan bernyanyi buku Ende nomor 585 dan memberikan sosial gereja kita. Haleluya,
Saatnya untuk acara baptisan kudus kepada anak-anak. Kita bernyanyi dari buku ND 146 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua nanti keluarga atau orang tua berdiri di tempat duduk. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya serta atas mereka, dan ia memberkati mereka. Sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kalian bersama mengucapkannya. Aku percaya Sekarang jawablah pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Boleh datang ke depan? Tambun, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya.
Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 145. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami juga mengundang orang tua untuk bersama-sama